kita punya data untuk itu. Hasil kemarin kita melihat Indeks. Penelitian ya. Di situ BNPT nomor 4, Pak. Nomor 4. Ya. Kalau tidak salah dari 30 ya, dari 30 lembaga negara yang ditentukan di sini, kita nomor 4. Sebelum ke BNPT, Bapak di BAIS, Pak ya? Iya. Itu sudah bintang 1 di BAIS, Pak ya? Sudah. Saya bagian? Yang pertama, Januari 2015, saya menjabat Komandan Satuan Intelijen BAIS TNI. Jadi kemudian di penghujung November 2016, saya pindah menjadi Komandan Satinduk BAIS TNI. Komandan Satinduk itu adalah tempat pendidikan intelijen yang ada di jajaran TNI. Jadi lebih kurang saya di BAIS itu 3 tahun 7 bulan lah. Artinya selama BAIS praktis itu di kantor, Pak ya? Udah nggak ke lapangan lagi waktu itu? Oh tidak. Pada saat saya di Dansat Intel itu, justru Dansat Intel itu tidak pernah ada di tempat, di lapangan. Masih lapangan lagi? Di lapangan, karena pada saat saya baru menjabat kira-kira berapa bulan, sekitar Maret 2015, saya ditunjuk menjadi Dansatgas untuk penanganan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika saat itu. Sehingga saya berada di lapangan, tapi lapangannya berbeda dengan di Kopassus. Kalau di Kopassus kita langsung bermain di hutan-hutan, kalau ini kita bermain, safe house kita pun di hotel-hotel bintang 5. Itu bedanya. Jadi dari tidur di hutan, tidur di kasur hotel. Betul. Ya. Tapi tugas tetap sama, mencekam juga, Pak. Betul. Lu bayangkan kalau ada terjadi sesuatu dengan satu kepala negara, wah selesai karir kita. Mungkin saya nggak akan sempat masuk ke BNPT ini. 2017? Itu 2015. Enggak, yang masuk BNPT 2017, Pak ya? 2018. 2018. Bapak dipromosikan untuk menjadi deputi. Apa yang bayangan Bapak ini BNPT apa, mau ngapain dan sebagainya ketika itu? Sebetulnya saya sama sekali tidak punya bayangan akan masuk ke BNPT. Karena setelah dari Dasat Induk, saya sudah dihubungi ke BAIS waktu itu, sabar, akan bergeser, nanti akan dijadikan jabatan bintang 2 di lingkungan TNI. Kalau bisa di Angkatan Darat, tetapi kalau sudah keluar dari Angkatan Darat itu biasanya agak-agak sulit balik lagi. Apalagi seperti di luar struktural. Tiba-tiba saya ditelepon Pak Rahman Kadir. Saya sedang menerima tamu waktu itu Pak Mahfud MD. Kemudian dapat telepon, saya izin keluar ruangan, pasti penting. Terus saya langsung bilang, lu mau masuk BNPT nggak? Oh, gantiin gue. Saya belum sempat jawab, iya sebentar, bis, ini kepala BNPT mau bicara. Langsung Pak Suhardi Alyus waktu itu, saya belum kenal siapa nih orang ini. Dek, saya kepala BNPT, Pak Suhardi Alyus begini-gini ini. Oh siap Pak, saya siap-siap aja. Iya atau tidak saya nggak tahu, pokoknya oh siap Pak, baik Pak, siap Pak. Yang terpikir BNPT, pokoknya gitu aja Pak ya? BNPT ini apa juga belum. Tapi nggak mungkin kita tolak kan, yang penting nanti kita pelajari dulu. Oh siap Pak, siap Pak. Nah setelah itu mulai nggak sampai 3 hari, Pak Rahman Kadir minta RH saya. Ya saya kirim saja RH saya. Rupanya RH saya itu ditindaklanjuti oleh BNPT, TPA, sampai kepada Presiden, sehingga turun skep saya. Pada saat turun skep saya, itu juga saya tidak bisa hadir, karena bertepatan saya sedang menunaikan haji waktu itu. Iya, iya. Nah, di BNPT kira-kira apa Pak yang paling selama di BNPT berkesan? Kalau saya mau satu hal sebenarnya. Ya. Saya sangat ingat ketika Bapak... Sambil minum ya? Nah, silakan Pak. Ini tamu udah mulai minta ini, kelar. Jadi saya ingat ketika misalnya dalam suatu kegiatan Bapak merasa tidak berkenan ketika ada bendera tapi benderanya itu lusuh, kurang rapi dan sebagainya. Itu bagi saya sangat simbolik tetapi maknanya dalam. Itu apa? Kenapa itu? Ini saya mulai laksanakan sejak saya menjabat Komandan Satinduk BAIS TNI. Pernah sekali waktu saya upacara bendera bulanan, begitu namanya mendarik bendera persis di depan saya. Begitu saya lihat benderanya agak kurang terang gitu, saya langsung kumpulkan mulai dari wadan sampai seluruh staf. Mulai bulan depan saya minta upacara bendera menggunakan bendera baru. Bukan bendera terbaru, tetapi bendera baru. Itulah selama setiap upacara bulanan. Kita setiap tanggal 17 Agustus itu
dilaksanakan upacara bulanan. Kalau bertepatan tanggal 17-nya bukan hari Senin, kita laksanakan upacaranya di tanggal 17, tetapi kalau tidak tanggal 17 di hari Senin. Kalau bukan 17 Agustus. Di bulan itu. Di bulan itu. Nah, sejak saat itu setiap upacara bulanan itu wajib bendera baru, bukan terbaru. Bendera baru. Karena itu apapun yang kita lakukan semua itu adalah untuk merah putih. Itu lambang negara. Lambang negara. Sebuah kebanggaan. Dan kalau ada bendera lusuh, wah saya pasti marah besar. Dan kalau pada saat saya meninggalkan Sat Induk, saya di sana lebih kurang 2 tahun, ya alhamdulillah bisa bayangkan berapa puluh bendera yang saya tinggalkan di sana. Tapi itu penting, Pak. Jadi kadang generasi muda saat ini itu kurang menghargai hal yang berbau simbolik dan kebanggaan lambang negara itu kurang. Jadi bagaimana pesan Bapak kira-kira generasi muda itu dari hal yang kecil tentang mencintai negara itu harus ditumbuhkan? Jadi sebetulnya kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis. Kemarin saya ikut hadir di Pokja RAN-PE, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme yang mengarah kepada terorisme. Di situ saya mendengarkan seluruh paparan dari 42 kementerian dan lembaga. Salah satu paparan yang disampaikan adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waduh, saya ikut sebetulnya berbangga. Hanya kadang-kadang apa yang dilakukan oleh kementerian lembaga belum tersosialisasi kepada seluruh. Jadi program Pak Nadiem Makarim itu dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan juga saya pikir sudah luar biasa. Mereka kembali menumbuhkan rasa cinta kepada Pancasila, simbol-simbol negara di situ dimunculkan melalui program-program mereka. Nanti kita akan lihat, saya tidak bisa menjelaskan secara detail apa yang akan mereka lakukan, tetapi dari rencana yang mereka laksanakan itu, kita akan ikut nanti merasakan seluruh bangsa Indonesia. Di level pendidikan itu. Mulai level tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Jadi kita nggak usah khawatir. Hanya memang jujur kita harus katakan 20 tahun terakhir sejak 98 reformasi kita agak terlena dalam hal itu. Jadi kebebasan itu terlalu euforia gitu Pak ya? Betul. Sampai di puncaknya tahun 2018 masalah radikalisme itu luar biasa memuncak. Nah disitulah BNPT saya lihat mulai gencar sampai dengan saat ini. Dan kalau kita lihat ya indeks masalah radikalisme menurun sangat menurun sampai dengan tahun 2020 yang lalu. Apakah Bapak juga melihat bahwa merebaknya radikalisme itu juga karena krisis wawasan kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia, di masyarakat? Betul. Itu sangat berpengaruh. Media sosial itu sangat berpengaruh terhadap generasi muda kita. Betul. Jangankan anak SMA, anak yang belum sekolah saja, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia sudah bermain, sudah pegang gadget itu. Dan kita nggak tahu isinya yang dikonsumsi apa. Betul. Jadi sebetulnya apa yang sudah digaungkan oleh BNPT selama ini, mulai dari para kepala BNPT, para deputi, direktur, sampai dengan staf-staf setiap menjadi narasumber di mana-mana, itu sudah disampaikan, termasuk ujung-ujung tombak kita seperti FKPT, Duta Damai Dunia Maya, itu sudah sebetulnya tanpa kita sadari itu luar biasa untuk menggaungkan itu. Jadi kita harus tetap optimis, walaupun sekarang ada kejadian di Taliban sana, kita harus optimis. Apalagi sudah dikomandoi oleh Menko Polhukam menyatakan bahwa negara Indonesia tetap akan memerangi terorisme, termasuk Taliban. Ini jangan memberi kesempatan kepada kelompok-kelompok yang pro Taliban ingin mengembangkan itu di Indonesia. Dan ini kita pantau terus ya. Walaupun sedikit kita agak perlu prihatin ya. Kemarin saya melihat paparan dari Polri, dari Densus 88, peningkatan penangkapan itu luar biasa sekali. Semakin meninggi di tahun 2021. Padahal ini baru bulan awal September, masih ada 3 bulan ke depan. Itu tandanya berarti memang masalah radikalisme itu masih perlu kita waspadai. Masih sangat potensial. Yeah. Sebagai Deputi Bidang Pencegahan, saya kira kalau kita ngelihat semakin banyaknya ditangkap bukan suatu prestasi. Artinya dalam segi pencegahan masih banyak sebenarnya masyarakat yang punya potensi pemikiran itu kan. Betul. Bagaimana kita harus menyelesaikan dari aspek pencegahan? Jadi apa yang sudah dilakukan oleh BNPT, kementerian, lembaga terkait selama ini terus
ditingkatkan, digalakkan. Dari versi BNPT sudah luar biasa. Selama ini kedeputian pencegahan itu bekerja mungkin mengandalkan apa yang ada di BNPT. Sekarang kita sudah mengandalkan semuanya. Ada semua kementerian, semua aset, bukan hanya kementerian lembaga saja, tetapi termasuk civil society juga kita libatkan. Mulai dari sinergisitas kita. Sinergisitas itu salah satu program unggulan BNPT juga. Sekarang muncul lagi RAN PE. Wah, walaupun kemarin ada yang bertanya, kok sudah ada sinergisitas, ada lagi RAN PE. Kemarin saya sampaikan secara gamblang. Kebetulan saya ketua Pokja pilar 1. Pilar 1 itu pencegahan. Pencegahan itu di pilar 1 menyangkut 3 hal. Kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Jadi jangan orang berpikir kalau kesiapsiagaan nasional itu kita bukan bagian pencegahan, itu adalah bagian pencegahan. Jadi mendidik orang untuk siaga gitu juga mencegah kan Pak? Karena dalam kesiapsiagaan itu kan dia mencakup termasuk salah satunya pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan radikalisme dan terorisme. Nah, disitulah kita bermain. Termasuk apa yang dilakukan oleh Pak Malik dan kawan-kawan selama ini dalam hal mendorong duta damai dunia maya itu luar biasa sekali. Walaupun kita sebetulnya agak sedikit bersedih ya, rencana kita untuk mengembangkan duta damai dunia maya sampai tingkat global belum terlaksana sampai. Kondisi yang tidak memungkinkan Pak. Tapi kita optimis masih bisa. Ya, hanya waktunya agak tertunda. Waktu tertunda ini juga bisa berakibat mereka penekanan terhadap kelompok radikal ini agak berkurang sehingga mereka agak sedikit muncul lagi. Apalagi dengan adanya kasus Taliban ini, kita kemarin diskusi di bawah koordinator BIN. Tapi Taliban itu berpotensi nggak Kak? Menggerakkan sel-sel yang di dalam negeri ini? Walaupun kita tahu Taliban sekarang sudah mengarah kepada yang jauh lebih moderat dan dia sudah berkunjung juga ke Indonesia, diwakili oleh Pak JK menerima, dan Pak JK meyakini bahwa mereka ini Taliban baru dan jauh lebih moderat. Tetapi kan mereka punya pengikut-pengikut yang sudah tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, ini yang kita khawatirkan. Yang alumni Afgan. Betul. Jangan menjadi euforia buat mereka dan ingin menunjukkan. Dan itu kemarin dipaparkan oleh kawan-kawan dari Kominfo pada saat kita RAN PE itu. Jadi kita punya data-data yang mengatakan bahwa dari kelompok JI, kelompok JAD, kelompok JAT, JAS, segala macam, mereka mendapatkan angin segar. Angin segar, dan mereka berkomentar di grup-grup mereka. Ya, betul. Bahwa sudah saatnya sekarang khilafah apa segala macam. Nah, itulah yang harus diwaspadai oleh aparat intelijen, termasuk BNPT. Tetapi alhamdulillah saya yakin kawan-kawan kita kemarin yang tergabung dalam institusi intelijen di bawah koordinator BIN kemarin kita sudah diskusikan, mudah-mudahan ini bisa kita redam, jangan sampai berkembang di Indonesia. 1 Oktober 2021, Bapak Majen TNI P. Lubis, padahal saya udah lancar sebenarnya, akan purna bakti. Apa yang Bapak harapkan pertama dari BNPT ke depan? BNPT ini sejak saya masuk terkenal dengan pelangi BNPT. Pelangi BNPT. Pelangi. Beragam ya? Warna-warni. Karena saya belum pernah juga ngecek secara langsung, tetapi yang selalu didengungkan oleh Kepala BNPT kita yang lama, Pak Suhardi Alyus, mengatakan ada sekitar 18 institusi di sini. Ya, saya yakin itu, karena TNI saja ada macam-macam. Ada Angkatan Darat, Laut, Udara, dan juga ada kawan-kawan dari kepolisian. Itu saja sudah 4. Nah, pelangi BNPT ini harus dirangkul menjadi satu kekuatan yang utuh, sehingga menjadikan kekuatan yang dahsyat untuk membawa BNPT. Tidak boleh dilepas mereka bermain masing-masing. Secara ego sektoral. Betul. Ya, apalagi saya Angkatan Darat. Wah, saya lebih banyak bermain menggalang Angkatan Darat. Yang lain Angkatan Udara, yang lain kepolisian atau Angkatan Laut. Kemudian saya dari kejaksaan, saya lebih itu tidak boleh. Jadi ini semua yang beragam ini dijadikan satu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Ini memang harusnya tugasnya unsur-unsur pimpinan yang ada di BNPT. Kalau ini tidak bisa dirangkul menjadi satu kekuatan yang utuh, nanti bermain. Memang BNPT tetap kuat, tetapi ya seperti itu.
bercabang-cabang. Saya sebetulnya berharap BNPT ini seperti itu. Apakah BNPT ini sudah berbuat yang terbaik kepada negara dan bangsa? Saya mengatakan iya. Mengatakan iya. Kita punya data untuk itu. Hasil kemarin kita melihat Indeks. Penelitian ya. Di situ BNPT nomor 4, Pak. Nomor 4. Ya. Kalau tidak salah dari 30 ya, dari 30 lembaga negara yang ditentukan di sini, kita nomor 4. Saya tidak melihat nomornya. Saya ulangi, saya tidak melihat rankingnya, tapi saya melihat nilainya. Di situ dikatakan nomor 1 TNI, nilainya 86, sekian. Kemudian kalau tidak salah nomor 2 BNPB ya, Basarnas, baru nomor 4 BNPT. BNPT memang nilainya baru 38 skor yang dikasih yang diberikan oleh peneliti ini. Ya, tapi kita bandingkan dengan yang ranking 30. Dia nilainya hanya 0,5. Sekian. Artinya BNPT di umur yang relatif belia Pak ya, masih muda ya, dari 2010 sampai 2021 saya kira sudah sangat luar biasa memberikan impact dan manfaat kepada masyarakat. Pesan Bapak saya kira penting, itu artinya BNPT tidak hanya menjaga sinergi keluar antar kementerian, tapi sinergi yang di dalam yang pelangi ini tetap dirawat. Betul. Dan jujur saya katakan, ini juga sudah saya sampaikan ke Kepala BNPT, karena saya di penghujung pengabdian saya, khususnya di BNPT, saya harus menyampaikan bukan hanya yang baik-baik saja tentang BNPT, tetapi kekurangan-kekurangannya juga harus saya sampaikan harus diperbaiki. untuk dievaluasi dan diperbaiki. Salah satu lagi ada untuk masukan kepada kita ke dalam nih, BNPT. Jabatan di BNPT ini kadang-kadang sampai orang pensiun. Tidak ada jenjang regenerasi. Sebetulnya ada, tetapi ini saya pernah menjabat Inspektur Intelijen di Angkatan Darat. Tugas saya adalah mengawasi semua kodam-kodam. Jadi kalau ada ditemukan satu jabatan lebih dari 3 tahun di jabatan tersebut, itu akan dapat teguran dan bisa komandannya dapat sanksi diganti. Nah di BNPT itu kita ambil contoh, Direktur Deradikalisasi Pak Prof Irfan sejak BNPT gitu. sudah 11 tahun menjadi Direktur Derat. Direktur Perlindungan almarhum kemarin sampai almarhum itu 9 tahun. Tetap melindungi Pak ya, perlindungan terus ya. Ya, saya Deputi Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi 3 tahun. Kawan-kawan saya yang di TNI dalam 3 tahun itu mungkin dia sudah 3, 4, 5 jabatan. Nah ini mungkin perlu menjadi pemikiran juga. Reposisi, rotasi dan sebagainya. Betul. Bukan hanya di level eselon 1, eselon 2, eselon 3, 4-nya juga begitu. Tetapi ada kelebihan tersendiri di BNPT. Apa itu? Khusus untuk eselon 4, kalangan ASN, sebetulnya kan BNPT ini milik sipil ya. TNI Polri hanya di penugasan, hanya diperbantukan, walaupun pimpinannya di sini polisi. Untuk golongan 4 yang ada di BNPT ini, khususnya dari ASN, itu luar biasa sekali. Saya ambil contoh. Untuk seorang TNI Polri menduduki jabatan kasih, minimal dia harus mempunyai masa dinas perwira 15 tahun. ASN lulusan 2015 sudah bisa, sudah jadi kasih. Udah letkol ya. Udah letkol. Itu keuntungannya. Dan akibatnya apa? Kita lihat Prof Irfan. Prof Irfan terlalu muda, harusnya dia waktu itu masih menduduki jabatan, masih letkol, naik langsung brigjen. Jadi brigjennya bisa 11 tahun. Sekarang makanya dia brigjennya 11 tahun. Itu mungkin salah satu. Tapi nggak mungkin semua kepala BNPT memikirkan itu. Sesuai dengan bagian-bagiannya, ini harusnya bagian dari kesesamaan di bawah kepegawaian. Oke, dalam diri Bapak sebagai seorang Pak Hendri, bukan Maijen TNI, karir ini menurut Bapak sudah puas dengan sampai detik ini? Ya, saya masih punya tugas satu lagi. Apa itu? Di bidang keluarga khususnya. Saya punya anak 3. Kebetulan anak saya 3 laki-laki. Yang pertama sudah saya antar, sekarang sudah menjadi letnan. Kopassus juga Pak? Tidak. Okay. Karena saya pikir Kasihan, Bapak. cukuplah bapaknya.
Karena saya anak kampung biasa hidup susah, jadi masuk Kopassus. Anak saya ini sejak lahir sudah anak Jakarta, anak kota. Jadi kalau dia masuk Kopassus, waduh, menderita sekali. Saya pikir, sudahlah, saya di mana saja lah. Tetapi akhirnya sama juga. Ternyata dia masuk Batalion 500 Raider. Ya apa bedanya dengan Kopassus juga? Hampir sama, Pak ya? Hampir sama. Dukanya hampir sama. Hampir sama. Ya udahlah, berarti rezeki dia. Udah selesai anak pertama. Anak kedua sekarang sudah menjadi pilot batik air, sudah aman. Nah, saya masih punya anak ketiga. Nah, karena antara yang kedua dan ketiga ini selisihnya jauh, hampir 10 tahun, masih kelas 2 SMP. Sehingga Sekarang masih kelas 2 SMP? Kelas 2 SMP. Berarti Bapak masih disebutkan ngerjain tugas online, Kak? Betul. Ini curhatan para Bapak, Pak. Jadi, keinginan Bapak itu? Nah, banyak yang bertanya sama saya, kawan-kawan, bro, kalau udah pensiun nanti kira-kira mau ngapain? Tugas pokok saya sudah saya siapkan, antar jemput anak sekolah. Kalau sudah sekolah tetap sangat mulia itu. Tapi jenjang karir Bapak sudah puas dengan Majen TNI, Pak ya? Ya. Apa sudah dulu membayangkan bisa meraih itu? Memang cita-cita saya dari dulu, sejak kita masuk Taruna itu, waktu masih Capratar, calon prajurit Taruna, kan sudah membuat isian ini. Kira-kira apa cita-cita? Cita-cita tertinggi apa? Cita-cita terendah apa? Nah, waktu itu saya juga namanya Capratar, baru masuk, belum mengerti masalah kepangkatan. Saya hanya mencita-citakan untuk cita-cita tertinggi Kasat. Wow. Padahal di atasnya Kasat masih ada Panglima TNI. Pangap waktu itu. Kita nggak ngerti waktu itu. Cita-cita tertinggi Kasat. Cita-cita terendah, apabila tidak mencapai itu, waktu itu saya tulis Mayor Jenderal. Dan Alhamdulillah. Saya sebetulnya bukan puas, tetapi bersyukur kita sudah bisa mendapatkan apa yang terbaik. Dan kemarin saya mendapatkan skep pensiun dari Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, di situ ada dicantumkan 5 bintang dan salah satu kebanggaan saya di situ ada bintang Kartika Eka Paksi Nararia Prestasi dicantumkan, kemudian dalam kurung berdasarkan PP nomor 10 tahun 2010 kalau tidak salah di situ untuk memenuhi syarat untuk masuk TMP. Wah, itu suatu kebanggaan bagi seorang Taman Makam Pahlawan. Nah, itu saya lihat cantum, itulah kebanggaan saya. Karena belum tentu semua TNI walaupun pangkatnya pasti bisa mendapatkan itu. Sehingga saya sampaikan kepada anak saya, nah ini saya forward itu, skep pensiun saya kepada, saya punya grup keluarga, di grup keluarga. Supaya anak-anak saya juga mengerti, paling tidak yang TNI ini ya minimal bisa mengikuti jejak bapaknya. Oke. Terima kasih Pak Hendri, saya kira obrolan kita sudah kemana-mana ini, sangat luar biasa. Jadi saya tahu dalamannya sekarang udah tahu. Pertanyaan saya sudah agak intelijen. Terima kasih. Semoga saya kira pensiun bukan akhir dari Dharma Bakti Bapak untuk bangsa ini, dan masa pensiun, pasca pensiun saya kira banyak hal yang lebih fleksibel yang Bapak bisa lakukan untuk bangsa ini. Kira-kira pesan terakhir, maksud saya bukan terakhir apa Pak, ini terakhir menjadi deputi ini. Habis ini saya tidak manggil deputi lagi nih Pak. Bapak ini kan, kalau saya panggil bro kan gak enak kan. Apa Pak kira-kira Pak? Jadi marilah kita, khususnya saudara-saudara saya atau junior-junior saya berani mengatakan junior atau adik-adik saya, karena saat ini saya yang paling tua yang ada di BNPT ini. Marilah kita membawa BNPT, negara dan bangsa kita terus ke arah yang lebih maju. Mari kita bekerja secara baik, dilihat atau tidak dilihat, ditonton atau tidak ditonton, diketahui atau tidak diketahui oleh orang lain, tetapi mari kita berbuat yang terbaik kepada negara dan bangsa, termasuk BNPT, sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Itu saja pesan saya. Baik, terima kasih. Marilah kita berbuat kebaikan, diketahui orang ataupun tidak diketahui orang itu tidak penting. Yang penting kebaikan kita tersampaikan kepada orang lain. Saya kira ini pesan sangat berharga. Terima kasih Pak Hendri Parihuman Lubis yang telah hadir pada acara kita. Semoga diberikan kebahagiaan lahir dan batin. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.